سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Hadirin dan hadirat jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sangat terbatas ini kita akan berusaha memahami bahkan menghayati satu tema fikir dan zikir keselarasan hidup yang harus diraih. Subhanallah, orang yang berfikir dan orang yang berzikir Allah juluki sebagai ulul albab. Dan ulul albab ini adalah orang-orang yang menyelaraskan antara fikir dengan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ini harus menyelaraskan antara fikir dan zikir dalam kita menghadapi kehidupan ini? Orang-orang yang menyelaraskan antara fikir dan zikir dalam menghadapi kehidupan, subhanallah, dia adalah orang-orang yang tidak akan pernah merasakan apa yang disebut dengan keputusasaan. Sesusah apapun dia, menderita bagaimanapun dia, sengsara bagaimanapun dia tidak akan menjadi orang yang berputus asa. Apalagi menggadaikan harga dirinya, menggadaikan agamanya, menggadaikan imannya, apalagi berkhianat. Tidak akan pernah ada pada orang yang antara fikir dan zikirnya selaras dalam menghadapi kehidupannya. Orang-orang ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai ulul albab, yaitu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya di dalam ciptaan langit dan di dalam ciptaan bumi dan dengan adanya perbedaan antara malam dan antara siang, itu bagi orang yang berfikir, subhanallah, itu semua dijadikan sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu orang-orang ini kata Allah adalah digelar atau disebut sebagai ulul albab. Dan dua ciri yang utama pada orang yang mempunyai zikir dan fikir atau fikir dan zikir ini adalah Allah katakan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, yang selalu ingat kepada Allah, yang tidak pernah lupa kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan bangun,
Bahkan dalam keadaan duduk, bahkan dalam keadaan berbaring pun dia tidak pernah lupa dan tidak pernah lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, bukan hanya sekedar berzikir, tapi dia juga menggunakan akal sehatnya, menggunakan fikirannya, menggunakan apa yang disebut dengan logika dan pemikiran yang sehatnya. Sehingga wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Subhanallah, dia selalu menggunakan akal sehatnya di dalam Allah, dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang yang betul-betul menyelaraskan antara fikir dan zikirnya ini, dia akan selalu berkata, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada satu apapun yang kau ciptakan di permukaan bumi ini, yang kau tetapkan di permukaan bumi ini, yang sia-sia. Dan dia selalu berkata, Subhanaka fakina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah. Seandainya selama ini aku suudzon, seandainya selama ini aku buruk sangka kepadamu ya Allah, ampuni aku ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, fakina adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka. Subhanallah. Mari sama-sama kita analisa, atau dengan ringkas ayat ini kita berusaha mengetahui, mengerti dan memahaminya. Kenapa orang yang berfikir dan berzikir, atau yang berzikir dan berfikir, itu adalah orang-orang yang disebut oleh Allah adalah sebagai ulul albab. Dan ciri ulul albab ini adalah orangnya selalu optimis. Orangnya tidak ada buruk sangka sedikit pun terhadap ciptaan Allah. Dan dia yakin bahwa segala apapun, peraturan dan undang-undang dan bahkan apapun yang diciptakan oleh Allah, tidak ada yang tidak ada hikmahnya dan tidak ada yang tidak ada manfaatnya. Salah satu misalnya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita misalnya berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Kalau orang yang tidak memakai akal sehatnya, kalau orang yang tidak memakai yang disebut dengan fikirnya, dia mengatakan, buat apa kita berlapar-lapar, bahkan berhaus-haus di siang hari, padahal makanan ada, minuman ada. Dia katakan sangat bodoh sekali. Kok maunya lapar, kok maunya haus, padahal makanan ada, minuman ada. Itu orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Padahal subhanallah, orang yang berfikir misalnya, sebagaimana juga pernah disabdakan oleh Rasulullah, walaupun hadis ini sebagian ulama mengatakan rawinya dipertanyakan, sanadnya dipertanyakan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan Abu Nuaim. Kata Rasul, sumu tasihu, berpuasalah engkau maka engkau akan sehat. Subhanallah. Mari kita analisa misalnya. Ada satu riset dan penelitian di Amerika, yaitu kenapa di negara-negara Islam misalnya, di negara-negara Arab misalnya seperti Yaman, seperti Saudi Arabia, bahkan Emirat Arab, Qatar, Oman, dia bilang, yang namanya penyakit kanker memang bukan zero, ada, tetapi kalau dibandingkan dengan kejadian-kejadian orang-orang yang menderita penyakit kanker di negara-negara maju seperti Eropa, seperti Amerika, Amerika Latin, bahkan negara Australia, dia bilang, subhanallah, 1:3. Artinya satu kasus di negara-negara Arab terjadi orang yang terkena kanker, itu di negara-negara Eropa, bahkan di Amerika, bahkan di Australia bisa terjadi 3 kasus. Kenapa? Ternyata setelah dianalisa, setelah digunakan riset, digunakan penelitian, ternyata jawabannya adalah karena orang-orang Islam yang kebanyakan tinggal di negara-negara Timur Tengah itu minimal dalam 1 tahun mereka berpuasa, yaitu dalam 1 bulan. Dan bahkan dalam satu ungkapan yang pernah saya dengarkan langsung oleh seorang ilmuwan kita, almarhum Bapak Profesor Dr. Subki Abdul Qadir, mantan ketua rumah sakit Yarsi Cempaka Putih, apa beliau bilang?
tidak makan dan tidak minum 14 jam karena berpuasa, badan sehat. Tapi jangan coba-coba Anda telat makan 2-3 jam karena sibuk kerja, maka Anda akan sakit, dia bilang. Asam lambung akan naik, bahkan kepala pusing, mata kunang-kunang, emosi tidak terkontrol, padahal hanya telat makan 2-3 jam. Tapi mengapa tidak makan, tidak minum 14 jam karena berpuasa justru sehat? Subhanallah. Orang yang menggunakan akal sehatnya dan dia berzikir dan selalu ingat kepada Allah, karena puasa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yang dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adalah satu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman, dan sebelum Allah menyatakan diwajibkan melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, Allah bangkitkan dan Allah gerakkan dulu keimanan hambanya. Maka puasa yang bagaimanakah puasa yang dikatakan oleh Rasulullah sumu tasihu? Adalah puasa-puasa orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah puasa-puasa orang-orang yang imannya sudah bangkit dan imannya sudah tergerak. Makanya itu seorang ulama tafsir yang bernama Syekh Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya Safwatut Tafasir mengatakan, kenapa ayat Al-Quran 183 surat Al-Baqarah dimulai oleh Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah. Allah bangkitkan dan gerakkan keimanan hambanya dengan ungkapannya ya ayyuhalladzina amanu. Apa kata beliau? Liyuharrika fihim masyairat ta'ati wa yuzkiya fihim jazwatal ibad. Karena ungkapan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah satu ungkapan selain penghormatan Sang Khalik, selain penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya yang beriman. Dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, ungkapan itu adalah sekaligus ungkapan yang dapat membangkitkan dan menggerakkan keimanan hamba-hambanya yang berfikir dan hamba-hambanya yang berzikir. Kalau iman sudah bangkit, iman sudah tergerak, subhanallah, kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, segala apapun konsekuensi daripada bangkit dan bergeraknya iman itu akan ditaatinya. Bahkan bukan hanya sekedar ditaati, wa yuzkiya fihim jazwatal iman, kata beliau. Orang yang imannya sudah bangkit karena dia selalu berzikir dan selalu berfikir dan mempunyai sifat yang selalu optimis dan tidak ada kata apa yang disebut dengan buruk sangka apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun konsekuensi daripada bangkitnya iman itu dia taati, bahkan bukan sekedar dia taati. Jangankan hanya sekedar berpuasa, jangankan hanya sekedar mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan fikirannya, bahkan nyawa pun harus dikorbankan. Kalau memang itu konsekuensi bangkit dan tergeraknya iman, mereka tidak gentar dan mereka tidak akan mundur. Bahkan disitulah ketika melakukan pengorbanan itu, dia mendapatkan apa yang disebut adalah jazwatal iman, halawatal iman, nikmat dan manisnya menjadi orang yang beriman. Dan ini dibuktikan oleh para pahlawan-pahlawan bangsa kita, oleh para pahlawan-pahlawan bangsa yang tidak rela dan tidak ikhlas melihat bangsa dan negerinya dijajah oleh para penjajah. Karena imannya bangkit, imannya tergerak, mereka rela. Ya Allah, biar istrinya menjadi janda. Ya Allah, biar anaknya menjadi yatim. Ya Allah, biar dia harus mati di ujung senjatanya penjajah. Demi ridho Allah, demi ridho Allah dan mendapatkan keridhaan Allah dan untuk merdekanya bangsa dan negeri ini dari jajahan para penjajah. Mereka siap, jiwanya siap, mentalnya siap, raganya siap, walaupun harus mati di ujung senjata para penjajah. Kenapa? Karena imannya sudah bangkit. Subhanallah. Makanya itu Sayyid Qutb mengatakan, ulul albab ini adalah mereka, orang-orang yang memiliki pemikiran dan pemahaman yang benar di dalam beragama.
Orang-orang yang memiliki pemikiran dan pemahaman yang benar dalam menghadapi kehidupannya, sehingga tidak ada kata putus asa, sesengsara apapun dia, menderita apapun apa dia. Tapi kalau memang sudah iman yang berbicara, dia akan hadapi dan dia akan lakukan apapun kalau memang itu adalah panggilan iman. Subhanallah. Makanya itu kenapa fikir dan zikir, keselarasan hidup yang harus kita raih. Subhanallah, orang yang berfikir, orang yang berzikir, orang yang memakai akal sehatnya, orang yang selalu ingat kepada Allah adalah orang-orang yang selalu berpikiran positif dan tidak ada kata putus asa. Diberikan dia satu kepercayaan, satu jabatan, diberikan oleh Allah harta yang berlimpah, diberikan oleh Allah ilmu dan pengetahuan. Subhanallah, tidak ada kesombongan pada orang yang berfikir dan orang yang berzikir. Tidak ada keangkuhan, apalagi kezaliman. Insya Allah kalau jadi pemimpin, dia akan menjadi pemimpin yang jujur dan akan menjadi pemimpin yang amanah, yang tidak akan berkhianat, yang tidak akan menggadaikan harga dirinya, yang tidak akan menggadaikan bangsanya, yang tidak akan menggadaikan negaranya demi kepentingan pribadinya dan demi kepentingan kelompoknya. Makanya itu Allah katakan, orang-orang yang disebut dengan ulul albab ini selalu berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, dia yakin bahwa syariat puasa ini adalah pasti sesuatu yang bermanfaat. Dia yakin bahwa syariat puasa ini adalah syariat yang membuat dia, minimal kata Rasulullah, adalah sehat. Dia yakin bahwasanya yang disebut dengan syariat puasa ini adalah aplikasi dari apa yang dinyatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada apapun yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang mengatakan, wa ma arsalnaka, tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad untuk menyampaikan syariat ini kepada umat manusia illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai tanda dan sebagai bukti rahmatan lil alamin, karena Allah begitu maha pengasihnya, karena Allah begitu maha penyayangnya untuk siapa? Untuk semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berzakat? Terus terang, dari harta yang Allah amanahkan, dari rezeki yang Allah rezekikan kepada kita, kalau memang sudah haul, artinya sudah 1 tahun di tangan kita, kalau memang harta itu sudah memasuki, sudah sampai melebihi nisab, minimal dalam syariat Islam yang disebut dengan syariat zakat, 2,5% dari harta itu bukan hakmu kata Allah. Itu adalah hak orang-orang yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, yaitu di antaranya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Terus terang, tidak ada orang yang miskin karena zakat. Tidak ada orang yang miskin karena bersedekah. Justru kata Rasulullah, di antara manfaat sedekah adalah as-shadaqatu tadfa'ul bala, kata Rasulullah. Sedekah itu adalah dapat menghindarkan Anda dari apa yang disebut dengan bencana dan musibah yang mungkin boleh jadi semestinya bencana dan musibah itu menimpa kita, tapi karena sedekah kita, karena zakat kita, karena orang-orang yang kita bantu, orang-orang yang merasakan kebaikan dan manfaat dari sedekah kita, dia bahagia, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doanya insyaallah diijabah oleh Allah. Semestinya seseorang tadi bisa jadi terkena bencana dan kena musibah, dan karena sedekahnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, harta yang disedekahkan, harta yang dizakatkan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kekayaannya, sehingga hartanya, kata Allah Subhanahu wa taala, karena diberkahi oleh Allah, membuat dia semakin dekat kepada Allah, membuat ibadahnya semakin baik, membuat dia semakin tawaduk dan semakin rendah hati. Bahkan manfaat dan kebaikan dari hartanya dirasakan juga bukan hanya oleh dirinya, dirasakan juga bukan oleh keluarganya saja, tapi juga orang banyak merasakan manfaat dan kebaikan dari hartanya yang disedekahkan, yang diinfakkan, yang dizakatkannya.
Makanya itu antara fikir dan zikir adalah sesuatu keselarasan yang harus kita raih. Kenapa? Orang yang selalu berfikir, yang selalu memakai otaknya, kecerdasannya dalam berfikir, tapi tidak ingat kepada Allah, bisa jadi orang itu akan angkuh dan sombong. Bahkan mungkin boleh jadi orang itu akan kufur. Orang yang beribadahnya mungkin dia katakan baik, tapi ibadah tanpa didasari ilmu, ibadah tanpa didasari memakai akal sehat, tanpa berfikir, maaf, bisa jadi dia berzikir tapi rentan untuk masuk ke dalam ajaran-ajaran yang mungkin bisa keluar dari syariat, yang disebut dengan ajaran-ajaran sesat. Makanya itu antara fikir dan zikir ini adalah sesuatu keselarasan yang harus ada pada diri orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah katakan, yang disebut dengan istilah ulul albab, yaitu orang-orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, yang tidak pernah lupa kepada Allah, yang selalu memikirkan kebesaran dan kemaha pengasih dan penyayangnya Allah kepada kita, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan bangun, baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan berbaring, dan bahkan mereka selalu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka selalu berfikir tentang ciptaan langit dan bumi ini dan tentang kekuasaan Allah, sehingga dia memutuskan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, ya Allah, tidak ada yang sia-sia yang kau ciptakan di permukaan bumi ini, subhanaka faqina adzabannar, maha suci engkau ya Allah. Boleh jadi karena salah sangka kami selama ini ya Allah, ampunilah kami ya Allah, peliharalah kami ya Allah, jagalah kami ya Allah, jangan sampai kami masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini sedikit banyak dapat menambah wawasan kita tentang keagamaan kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang disebut oleh Allah adalah ulul albab, yang senantiasa menggunakan akal sehat dalam beragama, dan juga senantiasa tidak pernah lupa dan tidak pernah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, subhanallah, ada satu ceramah yang disampaikan oleh Zakir Naik. Dalam ceramahnya apa dia bilang? Subhanallah, dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, ternyata kata beliau makin terbukti kebenaran syariat Islam, syariatnya Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan lebih 85% dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan ini, kata beliau, apapun syariat yang disampaikan oleh Rasulullah ternyata benar adanya. Yang 15% katanya hanya tinggal menunggu waktu untuk membuktikan kebenaran syariat Islam tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.